Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita tidak ada materi baru, tapi saya ingin mengetes kemampuan kalian terkait dengan tugas artikel yang telah kalian kerjakan. Siapa yang berani mereviewnya di depan kelas? Ayo, siapa angkat tangan? Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sandi Hiriana dengan NIM 6662250-243. Saya berasal dari kelas 1J, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta. Sangat lengkap sekali ya. Baik, silahkan Sandi, dimulai dari pendahuluan dulu ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah review materi yang berkaitan dengan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik, yaitu ruang publik dalam pemikiran Jürgen Habermas. Topik ini menjadi sangat relevan untuk dibahas, terutama jika kita melihat perkembangan komunikasi politik di era digital saat ini. Ruang publik yang dulu dipahami sebagai tempat masyarakat berdiskusi dan bertukar gagasan secara rasional, kini mengalami perubahan struktur yang cukup drastis. Ruang tersebut bergeser ke platform digital seperti media sosial yang memiliki dinamika komunikasi yang jauh berbeda. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, memahami bagaimana Habermas menggagas konsep ruang publik akan membantu kita menilai apakah proses demokrasi kita hari ini bergerak menuju perbaikan atau justru sedang menjauh dari ideal demokrasi deliberatif. Baik, jelas. Sekarang masuk ke pengertian konsepnya menurut tokoh tersebut. Menurut Jürgen Habermas, ruang publik adalah arena sosial tempat warga negara dapat berkumpul, berdiskusi, dan membentuk opini publik secara bebas, rasional, dan tanpa paksaan dari kekuasaan manapun. Dalam ruang publik, seseorang tidak bertindak sebagai pegawai, pedagang, ataupun individu dengan kepentingan ekonomi, tetapi hadir sebagai warga negara yang setara. Ada beberapa poin penting dalam konsep ruang publik versi Habermas. Yang pertama, ruang publik harus bersifat terbuka, artinya setiap warga negara berhak mengakses dan berpartisipasi. Yang kedua, diskusinya harus rasional, tidak berdasarkan emosi sesaat, manipulasi simbol, atau tekanan pihak tertentu. Dan yang ketiga, tujuan akhirnya adalah membentuk opini publik yang dapat memengaruhi kebijakan politik secara demokratis. Habermas menyebut bahwa ruang publik modern pertama kali terbentuk pada abad ke-18. Pada masa itu, masyarakat borjuis di Eropa mulai berdiskusi di kafe, salon, dan klub sastra. Mereka membahas isu-isu sosial dan politik secara kritis, dan media seperti surat kabar membantu memperluas perdebatan tersebut ke masyarakat luas. Namun, Habermas juga menyoroti bahwa ruang publik ini mengalami perubahan signifikan seiring masuknya media massa komersial dan negara modern. Diskusi yang awalnya rasional perlahan bergeser menjadi konsumsi informasi yang bersifat simbolik dan penuh kepentingan ekonomi maupun politik. Habermas menyebut kemunduran ini sebagai refeudalisasi ruang publik, yaitu situasi ketika masyarakat tidak lagi berpartisipasi aktif, melainkan hanya menjadi penonton dari komunikasi politik yang dikendalikan elit. Bagus. Sekarang coba jelaskan fenomena yang relevan gitu dengan teori tersebut. Ada tidak? Baik Bapak, untuk memahami relevansi konsep Habermas, kita dapat melihat fenomena ruang publik di Indonesia pada pemilu presiden 2024. Pemilu tersebut menunjukkan bahwa ruang publik digital saat ini bergerak sangat jauh dari ideal ruang publik yang dijelaskan Habermas. Di media sosial, perdebatan politik lebih banyak dipengaruhi oleh konten viral, gimmick, dan komunikasi simbolis. Misalnya istilah slepet yang viral di TikTok dan Instagram, dan citra gemoy atau salam 3 jari ala The Hunger Games. Juga konten humor, joget, atau potongan video pendek yang dramatis. Yang pakai parfum. Konten-konten seperti ini memang menarik, terutama bagi pemilih muda yang jumlahnya mencapai 55% dari total pemilih. Namun, bentuk komunikasi ini jarang menyentuh substansi penting seperti kebijakan ekonomi, visi pembangunan jangka panjang, isu-isu sosial, atau strategi penanganan masalah publik.
Media sosial membuat komunikasi politik berubah menjadi sebuah pertunjukan citra, bukan diskusi rasional. Algoritma platform digital memperkuat hal ini karena mereka memprioritaskan konten yang menarik perhatian, bukan konten yang memberikan pemahaman mendalam. Akibatnya, pertama, politik berubah menjadi hiburan. Kedua, warga menjadi penonton, bukan peserta aktif diskusi. Ketiga, opini publik dibentuk oleh simbol, bukan argumentasi. Keempat, demokrasi melemah karena substansi politik terpinggirkan. Situasi ini menggambarkan apa yang disebut Habermas sebagai refeudalisasi ruang publik. Aktor politik membangun citra melalui simbol dan strategi pemasaran, sementara masyarakat hanya mengonsumsi narasi yang disajikan. Baik Sandi, penjelasanmu sudah sangat jelas. Sekarang coba sampaikan kesimpulan sekaligus penutup dari seluruh pembahasanmu. Baik Pak, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep ruang publik Habermas memberikan fondasi penting dalam memahami kualitas demokrasi. Demokrasi tidak hanya bergantung pada proses pemilihan umum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat berdiskusi, bertukar argumen, dan membentuk opini publik secara rasional. Namun, fenomena politik saat ini, khususnya dalam konteks pemilu 2024, menunjukkan bahwa ruang publik digital bergerak menjauhi ideal tersebut. Diskusi rasional digantikan oleh konten emosional dan simbolik, substansi politik tergantikan oleh strategi pencitraan, akibatnya demokrasi deliberatif sulit berjalan sebagaimana mestinya. Kedepan, tantangan kita adalah memperkuat kembali kualitas ruang publik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan literasi digital dan literasi politik masyarakat, mendorong media untuk menjalankan fungsi edukatif, bukan sekedar mengejar konten viral, serta membangun budaya dialog yang sehat di lingkungan masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, kita memiliki peluang untuk memperbaiki ruang publik Indonesia agar kembali mendukung prinsip demokrasi deliberatif yang ideal menurut Habermas. Demikian pemaparan saya, Bapak. Luar biasa, sangat jelas dan runtut. Terima kasih Sandi, silahkan duduk kembali. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.